Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasu banu Adam wa Adam khuliqa min turab. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya selaku khatib mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menegaskan Islam sebagai ajaran yang mengajarkan egalitarianisme di antara kita, kesetaraan antar umat Islam satu sama lain, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun bangsanya, di hadapan Allah semuanya setara. Yang membedakan kemuliaan manusia itu adalah ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sungguh kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal satu sama lain. Dan Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Ada 5 tanda orang yang bertakwa. Tanda kedua, tentu orang bertakwa adalah orang yang beriman pada yang gaib. Wabil khusus yang gaib itu yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, yang kalaupun kita bayangkan sesuatu itu pasti lebih indah dan lebih dahsyat dari bayangan kita. Itulah alam setelah kita meninggal dunia, mulai dari alam barzah, padang mahsyar, surga, neraka, itu semua gaib. Karena tidak satu pun di antara kita yang pernah melihat dan mendengar semua itu. Tapi kita yakini adanya karena kita mendapatkan informasi dari Allah dan Rasulullah SAW. Itu tanda pertama orang yang bertakwa. Tanda kedua orang yang bertakwa adalah orang yang rajin ibadah, baik sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Ini 2 tanda yang bersifat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tanda ketiga, keempat, dan kelima ini bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tanda yang saya sebutkan sebagai tanda sosial orang yang bertakwa. Apa 3 tanda tersebut? 3 tanda orang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda 3 tanda orang bertakwa secara sosial itu adalah yang pertama, orang yang memiliki kedermawanan hati, mudah membantu orang lain, memiliki rasa empati terhadap penderitaan orang lain sehingga hatinya gampang tersentuh untuk membantu siapapun yang kesusahan, baik dalam keadaan ekonominya pas-pasan apalagi ketika ekonominya berlebihan. Ini tanda sosial pertama orang yang bertakwa. Tanda sosial kedua orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiza,
orang yang mampu mengontrol emosi, tidak mudah terpancing, tidak mudah marah. Maka orang yang bertakwa selalu tenang, tidak gampang marah, tidak gampang emosi, tidak gampang tersulut, apalagi terprovokasi. Dia bukan tidak boleh marah, kalaupun dia harus marah, marah pada waktu yang tepat, dengan kadar yang tepat, dengan alasan yang dibenarkan. Bukan sembarang marah seperti yang terjadi di zaman sekarang ini. Banyak sekali orang marah pada waktu yang tidak tepat, pada orang yang tidak tepat, dan juga pada dengan alasan yang tidak tepat. Tanda ketiga, tanda sosial orang yang bertakwa, wal afina anin nas, mudah memaafkan orang lain. Ayat ini menegaskan bahwa kita memang diperintahkan untuk meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Meminta maaf karena kesalahan adalah sifat yang mulia, tindakan yang mulia, tapi jauh lebih mulia adalah kita memaafkan orang lain. Karena dalam hidup ini ketika kita berdosa pada Allah Subhanahu wa taala, kita istighfar, mohon ampun, menyesal, dan tidak akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan, insya Allah Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau dosa kita antar sesama, sebelum kita saling memaafkan di muka bumi ini, maka akan menjadi tuntutan di akhirat nanti antar sesama. Bahkan kata Nabi, ada orang yang bangkrut di akhirat nanti karena banyak kezaliman yang pernah ia lakukan di muka bumi ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiga tanda sosial orang yang bertakwa ini bisa kita lihat sehari-hari, bisa kita jadikan pegangan untuk kita sehari-hari. Maka kalau di dalam ayat yang telah saya sebutkan, orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, kita bisa melihat ke dalam diri kita, apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa, yaitu memiliki kedermawanan hati, mampu mengontrol emosi, dan mudah memaafkan orang lain. Selama ini kalimat takwa seringkali didefinisikan secara abstrak, padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran, tidak sama sekali abstrak. Definisi takwa itu sangat konkret. Sikap orang yang bertakwa sangat bisa diukur, baik oleh kita ataupun oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah merasa menjadi orang yang bertakwa kalau belum memiliki kedermawanan hati, kalau belum mampu mengontrol emosi, dan kalau belum mampu memaafkan antar sesama. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ayat di atas menegaskan kesetaraan manusia. Tidak ada kemuliaan di sisi Allah kecuali karena takwa. Jadi kita mulia di sisi Allah karena ketakwaan, bukan karena ras, bukan karena suku, bukan karena warna kulit, bahkan bukan karena nasab kita. Kemuliaan di sisi Allah adalah karena ketakwaan yang tanda-tandanya bisa kita ukur. Nabi besar Muhammad SAW menegaskan dalam sebuah hadis, An-nasu banu Adam wa Adam khuliqa min turab. Manusia adalah anak cucu Adam, artinya setara. Dan ingat, Adam diciptakan dari tanah. Kita rendah sebagai manusia karena diciptakan oleh Allah dari tanah, sesuatu yang ada di bawah telapak kaki kita. Tapi kita akan menjadi mulia di sisi Allah, bahkan di sisi manusia, dengan nilai-nilai ketakwaan sebagaimana yang sudah saya sebutkan itu tadi. Dalam hal ini saya ingin menegaskan selalu khotib pada mimbar Jumat kali ini, dalam kehidupan silahkan secara kultural para jamaah memuliakan orang-orang tertentu, karena memang di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang dimuliakan secara kultural. Mungkin karena dia orang tua kita, mungkin karena orang sepuh, mungkin karena guru kita, mungkin karena ia orang kaya yang dermawan. Silahkan dimuliakan. Tapi memuliakan manusia, jangan sampai kita terjerumus pada memitoskan, jangan sampai terjerumus pada eksploitasi, jangan sampai terjerumus pada penghambaan yang kemudian menghilangkan cara berpikir kita secara kritis, secara jernih dalam menjalankan ajaran agama. Sekali lagi, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menegaskan bahwa kemuliaan manusia diukur atas dasar ketakwaan, bukan atas dasar suku, bukan atas dasar bangsa, bukan atas dasar ras, bukan atas dasar warna kulit, dan bukan atas dasar nasab. Karena Islam agama yang tidak mengenal kasta.
semua manusia di hadapan ajaran Islam adalah setara, tinggal bagaimana kita membuktikan kemuliaan diri kita di hadapan Allah dengan selalu membentuk diri kita atau pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan manfaat buat kita semua. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita untuk berjalan di jalan yang lurus, menunjukkan kepada kita bahwa yang benar itu benar, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti kebenaran. Semoga Allah menunjukkan kepada kita bahwa yang batil itu batil, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghindarkan diri dari kebatilan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal mihan wal mihan wal ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada Indonesia khassah wa an kulli buldanil alamina ammah. Allahumma gfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.